kami dari PR3 Pemrograman Visual. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marisa Victoria Sialahi dengan NIM 12S25055 dan di sebelah saya Aruna Bagas Sasolangan Manurung dengan NIM 12S25056. Baiklah, jadi di sini kami akan menjelaskan tugas kami yang dimana T04 Buy More Pay Less Pair. Jadi soalnya itu melihat startup besutannya semakin potensial, Ucok sudah mulai bermimpi menjadi unicorn baru di Indonesia. Visi besar yang barangkali tak bisa diraih dalam waktu sebentar. Meski begitu, Ucok selalu berpikir bagaimana caranya memperbanyak dan menaikkan nilai transaksi. Sabtu lalu, setelah menyelesaikan ujian tengah semester, Butet berkunjung ke sebuah book fair. Sambil tetap mematuhi protokol kesehatan, ia mengunjungi berbagai booth penerbitan buku baik dari dalam dan luar negeri. Sembari melihat-lihat buku, Butet berbincang dengan representatif penerbit. Dalam diskusi ringan, Butet baru tahu bahwa penerbit bersedia memberikan potongan harga tambahan jika dilakukan pembelian dalam jumlah besar. Istilahnya Buy More Pay Less atau BMPL. Nilai potongan juga bervariasi sesuai dengan jumlah eksemplar yang dipesan. Berikut adalah rata-rata potongan harga yang diberikan. Yang pertama, pembelian minimal 5 eksemplar diberikan potongan 2%. Lalu yang kedua, pembelian minimal 10 eksemplar diberikan potongan 5%. Lalu yang ketiga, pembelian minimal 20 eksemplar diberikan potongan 12%. Seperti biasa, seusai makan siang di kantin, Ucok dan Butet berdiskusi membahas startup mereka. Setelah Butet menceritakan pengalamannya berkunjung ke book fair, Ucok merasa mendapatkan jawaban atas keinginannya untuk meningkatkan jumlah dan nilai transaksi di juragan buku. Ia yakin dengan mengaplikasikan konsep BMPL dapat mendongkrak setidaknya nilai transaksi melalui peningkatan volume eksemplar. Lalu dalam rangka mengaplikasikan BMPL, Ucok berpikir bahwa aplikasi perlu untuk mampu secara dinamis menerima permintaan penambahan dan pengurangan eksemplar atau dynamic addition, dynamic removal, atau DADR. Dengan BMPL, tentu yang diharapkan terjadi adalah penambahan dan bukan sebaliknya. Sebagai ilustrasi dari konsep DADR, misal seorang pelanggan melakukan permintaan pembelian terhadap dua buku berbeda, di mana ISBN itu 979 87 00 04 8361 dan 978 04 39 70 8180 dengan harga yang juga berbeda, yang dimana 35,98 dan 14,15. Jumlah eksemplar yang ditransaksikan adalah 1 buah untuk buku pertama dan 3 buah untuk buku kedua. Dengan demikian, maka nilai transaksi adalah 35,98 dikali 1 ditambah 14,15 dikali 3 yang hasilnya itu 78,43. Kemudian, dengan adanya insentif potongan harga BMPL, calon pelanggan dapat menambah atau mengurangi jumlah eksemplar dari pesanannya. Sebagai contoh, ia mengurangi sejumlah 1 eksemplar untuk buku pertama dan menambah 4 eksemplar untuk buku kedua. Dengan demikian, total nilai transaksi adalah 35 dikali 35,98 dikali 0 ditambah 14,15 dikali 7 yang hasilnya itu 99,05. Jika kemudian dilakukan pemotongan harga dengan BMPL, maka untuk buku kedua diberikan potongan sebesar 2% karena telah memenuhi syarat minimum eksemplar. Dengan demikian, maka total nilai transaksi menjadi 35,98 dikali 0 ditambah 14 dikali 15 dikurang 2% dikali 7
14,15 dikurang 2%. 14,15 dikali 7 yang hasilnya itu 97,07. Untuk array for dynamic addition-nya atau dynamic removal, pagi tadi di kelas pemrograman disampaikan materi mengenai array. Konsep baru yang memungkinkan lebih dari satu variabel diakses atau diidentifikasi dengan satu identifier. Butet berargumen bahwa konsep array dapat ditetapkan pada DADM. Butet kemudian membuat sebuah ilustrasi untuk membantunya mengabstraksi solusi. Menurut Butet, aplikasi akan memiliki 3 buah array yang setiap array memiliki tugas berbeda. Array pertama akan digunakan untuk menyimpan ISBN, array kedua akan menyimpan harga buku atau price per eksemplar, dan array ketiga akan menyimpan jumlah eksemplar yang dipesan. Kombinasi dari ketiga array akan membentuk satu relasi data dengan merujuk pada nilai indeksnya. Sebagai contoh, untuk elemen pertama dari setiap array membentuk konteks untuk buku pertama. Sementara elemen kedua membentuk konteks buku kedua. Dengan prinsip dasar ini, kemudian dapat dikombinasikan dengan repetition untuk membentuk solusi utuh. Nanti hasilnya seperti ini. Untuk limitation-nya, yang pertama, buku diidentifikasi dengan International Standard Book Number, ISBN yang unik dan dihargai dengan mata uang USD. Lalu yang kedua, minimum pembelian adalah 1 eksemplar dari suatu buku. Yang ketiga, diperbolehkan membeli lebih dari 1 buku masing-masing dapat dengan jumlah eksemplar yang berbeda. Yang keempat, jumlah buku paling banyak 3 ISBN berbeda. Yang kelima, untuk setiap buku terdiri atas 3 baris masukan, yaitu ISBN, price per eksemplar, quantity dari eksemplar. Yang keenam, untuk mengurangi jumlah eksemplar, maka quantity dituliskan dengan nilai negatif. Yang ketujuh, aplikasi akan membaca masukan buku secara terus-menerus hingga diperintahkan untuk berhenti. Perintah berhenti ditandai dengan triple dash pada saat membaca masukan ISBN. Selanjutnya, Ucok mendefinisikan luaran setelah semua masukan diterima. Aplikasi akan menampilkan total nilai transaksi yang dituliskan dalam 2 digit nilai presisi. Jadi di sini terdapat 2 example atau 2 contoh, yang dimana contoh pertama itu ada BASE 979 870004 8361 35,98 1 978 04 39 70 8180 14,15 3 979 87 0004 8361 35,98 minus 1 978 04 39 70 8180 14,15 4 dan triple dash. Untuk outputnya itu ada base 97,07. Untuk contoh kedua itu inputnya base 978 01 30 89 59 29 50,19 3 978 0593 23 8295 22,11 2 978 01 30 89 59 29 50,19 10 978 0439 70 81 80 14,15 4 978 0593 23 8295 22,11 2 978 05 932 38 295 22,11
978 0439 70 81 80 14,15 dan min 4 lalu triple dash. Outputnya itu bass 771,52. Hint, untuk menulis dalam format presisi, silakan melihat fungsi tofix RI yang dapat diakses di mininya. Untuk code generation-nya, pada saat mengekspor Java code, gunakan template yang telah diberikan, yaitu Java program template.fpgt. Untuk reporting, lakukan pertemuan dengan Peranda untuk mendiskusikan persoalan dan pengembangan solusi. Rekam dari pertemuan tersebut menjadi bagian artefak tugas yang harus dikumpulkan. Durasi rekaman minimal 20 menit. Jadi kami di sini sudah melakukan pertemuan antara pair. Lalu presentasikan pekerjaan Anda dalam sebuah video, yang dimana setiap pair member harus berkontribusi dalam presentasi, jabarkan solusi, jabarkan kesulitan yang dihadapi dalam rangkai pengembangan solusi. Note-nya itu, semakin tajam argumen dan penjabaran Anda, semakin mudah penilaian dilakukan. Dengan kriteria video presentasi 1080p per 30 fps dengan minimal 10 menit, suara jernih dan dapat dengan jelas terdengar. Lalu posting video di YouTube di set Not for Kids dengan visibility unlisted. Submission-nya itu yang pertama tenol.java, yang kedua tenol4.fprg, yang ketiga changelog.txt. Jadi pair saya di sini akan menjelaskan dari flow chart-nya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan isi dari flow algoritmnya. Yang pertama, program ini akan dimulai dengan main. Lalu di sini kita declare dulu menggunakan tipe data string dan array size-nya 3 dan variable names-nya itu ISBN. Lalu kita declare lagi dengan tipe data integer dan menggunakan array size-nya 3 dan variable names-nya itu quantity. Lalu kita assign quantity 0 sama dengan 0, quantity 1 sama dengan 0, quantity 2 sama dengan 0. Setelah itu, sudah kita assign, di sini kita declare lagi dengan tipe data real menggunakan array size-nya 3 dan variable names-nya itu price. Lalu kita assign lagi price 0 sama dengan 0, price 1 sama dengan 0, price 2 sama dengan 0. Lalu di sini kita declare lagi menggunakan tipe data real dengan variable names total price output. Setelah itu kita declare lagi dengan tipe data real menggunakan array size 3 dengan variable names total price. Lalu kita assign total price 0 sama dengan 0, total price 1 sama dengan 0, total price 2 sama dengan 0. Lalu di sini kita declare lagi dengan tipe data integer, kita masukkan variable names-nya quantity 0, quantity 1 dan quantity 2. Lalu kita assign n sama dengan 0, quantity 0 sama dengan 0, quantity 1 sama dengan 0, quantity 2 sama dengan 0. Lalu kita declare lagi tipe datanya string dengan variable names-nya book 0, book 1 dan book 2. Lalu kita assign book 0 itu sama dengan book 1 sama dengan book 2 sama dengan book. Lalu kita declare lagi dengan tipe data integer dengan variable name-nya itu 0, 1, 2. Lalu kita assign 0 sama dengan 0, 1 sama dengan 1 dan 2 sama dengan 2. Lalu di sini kita pakai sistem percebangan do while. Yang pertama kita input ISBN n sama dengan triple dash, dan jika dia true n sama dengan 3. Jika false dia akan lanjut ke percebangan selanjutnya, yaitu ISBN n sama dengan ISBN 0. Jika dia true, ya kita lanjutkan menggunakan if lagi 0 sama dengan 0, dan jika true dia akan keluar hasilnya book. Kita assign book 0 sama dengan ISBN n. Lalu lanjut lagi di sini ISBN 0 sama dengan book 0. Jika dia true maka akan keluar kita assign n sama dengan 0. Lalu kita input price-nya, input price n, lalu kita input quantity n. Lalu kita bikin assign-nya quantity 0 sama dengan quantity 0 ditambah quantity n.
Lalu 0 sama dengan 3, n sama dengan n plus 1. Dan jika dia false, 1 sama dengan 1. Jika 1 sama dengan 1 itu true. Jika true dia book 1 sama dengan ISBN n. Lalu lanjut lagi. Di sini ISBN 0 sama dengan book 1. Jika dia true, kita assign-nya n sama dengan 1. Lalu kita input price n, input quantity n. Quantity sama dengan quantity 1 sama dengan quantity 1 plus quantity n. Lalu input 0 sama dengan 3, n sama dengan n plus 1. Dan jika dia false, maka assign-nya n sama dengan 2. Kita input price n, input quantity n, maka assign-nya quantity 2 sama dengan quantity 2 plus quantity n. 0 sama dengan 3, n sama dengan 0. Lalu ini tadi jika dia true, dan jika dia false, kita masuk lagi ke percobaan berikutnya, ISBN n sama dengan ISBN 1. Jika dia true, jika dia 1 sama dengan 1 dan dia true, hasilnya book 1 sama dengan ISBN n. Lalu ISBN 1 sama dengan book 1. Jika dia true, assign-nya n sama dengan 1. Kita input price n sama input quantity n. Quantity 1 sama dengan quantity 1 plus quantity n. 1 sama dengan 3, n sama dengan n plus 1. Dan jika false, n sama dengan 2. Lalu kita input price n, input quantity n. Quantity 2 sama dengan quantity 2 plus quantity n. 1 sama dengan 3 dan n sama dengan 0. Dan tadi seandainya itu tadi saya jelaskan jika dia true, dan jika false ISBN n sama dengan ISBN 2, dan jika dia true 2 sama dengan 2, benar 2 sama dengan 2, maka assign-nya book sama dengan 2 sama dengan ISBN n. ISBN 2 sama dengan book 2. Jika dia false, dia akan langsung lanjut. Sedangkan jika dia true, akan keluar assign-nya n sama dengan 2. Lalu kita input price n, input quantity n. Quantity 2 sama dengan quantity 2 plus quantity n. Lalu kita assign lagi 2 sama dengan 3. Lalu kami assign lagi n sama dengan 0. Nah, ini tipe percabangan yang tadi kita pakai, yaitu do while jika n lebih kecil dari 3. Maka dia masuk lagi. Jika true, dia akan mengulang program tadi, dan jika dia false, dia akan masuk ke percabangan berikutnya. Di sini kita pakai tipe datanya Di sini kita pakai conditional expressionnya itu pakai if quantity 0 jika quantity 0 lebih besar sama dengan 20. Jika true, hasil price 0 sama dengan price 0 dikurang price 0 dikali 12%. Dan jika dia false, maka jika quantity 0 lebih besar dari sama dengan 10, jika dia benar, itu maka assign-nya price 0 sama dengan price 0 dikurang price 0 dikali 5%. Dan jika dia false, maka dia akan masuk ke percobaan berikutnya, quantity 0. Jika quantity 0 lebih besar sama dengan 5, jika dia benar, assign-nya price 0 sama dengan price 0 dikurang price 0 dikali 2%. Dan jika false, dia langsung lanjut. Nah, di sini dari tadi percabangan yang tadi akan keluar, kita akan mengassign total price sama dengan price 0 dikali quantity. Di sini kita pakai condition expressionnya itu quantity 1 lebih besar sama dengan 20. Jika benar, maka assign-nya price 1 sama dengan price 1 dikurang price 1 dikali 12%. Dan jika false, dia akan lanjut ke percobaan berikutnya. Di sini jika quantity lebih besar sama dengan 10, jika benar akan keluar assign. Di sini akan keluar kita assign price 1 sama dengan price 1 dikurang price 1 dikali 5%. Dan jika false, dia akan lanjut lagi ke percobaan berikutnya, quantity 1. Jika quantity 1 lebih besar sama dengan 5, jika dia benar, itu price 1 sama dengan price 1 dikurang price 1 dikali 2%. Dan jika false, dia akan lanjut ke
assign. Total price. Assignnya total price 1 sama dengan price 1 dikali quantity 1. Lalu lanjut lagi ke percabangan berikutnya. Jika quantity 2 lebih besar sama dengan 20, jika dia benar, price 2 sama dengan price 2 dikurang price 2 dikali 12%. Dan jika dia false, dia akan lanjut lagi ke percabangan selanjutnya. Jika quantity 2 lebih besar sama dengan 10, jika dia benar, price 2 sama dengan price 2 dikurang price 2 dikali 5%. Dan jika dia false, dia akan lanjut ke percabangan berikutnya. Jika quantity 2 lebih besar sama dengan 5, jika dia benar, price 2 sama dengan price 2 dikurang price 2 dikali 2%. Jika dia false, dia akan langsung lanjut ke assign. Di assign-nya yaitu total price 2 sama dengan price 2 dikali quantity 2. Lalu kita assign lagi total price output sama dengan total price 0 ditambah total price 1 ditambah total price 2. Lalu outputnya kita masukkan to fix total price output 2. Lalu di sini karena program kami telah selesai kami buat. Di sini kita akan coba ngerunkan program yang telah kami bikin. Dan kita coba menggunakan example 1 ini. Dan jika outputnya telah benar, berarti program kami nanti telah berjalan dengan lancar. Yes. Setelah kami input seperti yang sama di contohnya, dia keluar outputnya 97,7. Dan jika kita lihat di contohnya itu outputnya yang keluar 97.07. Jadi di sini program yang telah kami buat itu telah berhasil dan berjalan dengan lancar. Lalu di sini kami akan memperlihatkan jika tugas kami ini telah kami submit ke Oke, tunggu bisa berlangsung di sini nanti. Lalu di sini kami akan memperlihatkan jika program kami ini telah kami submit melalui aplikasi GitHub. Nah, di sini program kami telah centang hijau, artinya program kami telah berhasil kami submit dan telah memenuhi syaratnya. Dan jika dia seandainya salah, tadinya dia akan bertanda silang seperti ini merah. Kita bisa untuk grading reporter. Di sini sudah keluar grand total test space-nya itu 5/5. Artinya semua programnya itu telah berjalan dengan lancar dan poinnya itu 100 dari 100. Sekian presentasi dari kami per 3. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.